Oke, halo semua, kembali lagi bersama gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan ngobrol sekaligus membaca buku dari The Bed of Procrustes, Philosophical and Practical Aphorisms, Revised and Updated yang ditulis oleh Nassim Nicholas Taleb. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 22 di bab Matters Ontological. Kali ini kayaknya akan cukup singkat karena hanya 3 halaman. 1, 2, 3. Dan karena udah malam juga sih dan gue ada kerjaan jadi ya pas lah. Nggak usah terlalu banyak dulu. Jadi bab ini berjudul Matters Ontological. Kalau menurut gue ya, Matters Ontological berarti hal-hal yang berkaitan dengan ontologi. Dan gue nyontek dari Wikipedia. Mungkin ada yang bilang, kok nyonteknya dari Wikipedia nggak sumber yang tepat? Menurut gue sih Wikipedia untuk ngasih deskripsi atau ngasih penjelasan tentang hal umum seperti makna kata, menurut gue masih valid sih. Jadi kalau kata Wikipedia, dan satu lagi Wikipedia juga biasanya mempersimpel hal-hal rumit, jadi oke banget sih untuk awal mula belajar. Cuma untuk dijadiin sumber ilmiah, kan video YouTube ya. Oke, jadi ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Terus kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Nah, itu udah enak tuh. Ada kutipan dari KBBI, artinya filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Intinya tentang kehidupan lah ya. Tentang hidup pada umumnya. Dan kita akan tahu lebih lanjut ketika kita baca aforismenya satu-satu. Wah, nomor 1 ya udah bagus banget nih. Life is about execution rather than purpose. Wow, hidup adalah tentang eksekusi, tentang aksi, tentang apa yang dilakukan daripada purpose atau alasannya. Atau mungkin kayak semangat di belakangnya. Ini deep banget sih. Karena mungkin kita punya purpose yang besar, kita punya impian yang besar, punya visi yang besar. Tapi ketika nggak ngelakuin ya udah itu cuma jadi impian atau visi aja. Kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu, walaupun sepertinya sesuatu tersebut gak ada purpose-nya, wah, itu akan lebih bermakna karena beneran ada. Karena beneran terwujud. This is a very good one. Ini gue akan ingat selalu. Kayak misalkan mungkin kita punya ide deh untuk sebuah tulisan, mau novel atau mungkin skenario, mau seoke apapun ide yang ada di kepala kita, kalau kita tidak benar-benar menuliskannya sampai akhir, no, semua orang juga bisa. Terdengar jahat dan bukan berarti kita tidak bisa bebas berkreasi, tidak bebas punya visi atau mimpi, tapi ya, baik lagi ontologi hakikat hidup. Pada dasarnya lebih baik action daripada cuma ngomong, daripada cuma mikir. Very good. Lanjut. If you get easily bored, it means that your BS detector is functioning properly. If you forget some things, it means that your mind knows how to filter. And if you feel sadness, it means that you are human. Jika kamu merasa bosan dengan mudah, berarti detektor omong kosong kamu itu berfungsi dengan benar. Jika kamu lupa beberapa hal, ya berarti pikiran kamu itu udah bisa memfilter mana yang penting, mana yang enggak, mana yang bisa ditinggal. Dan jika kamu merasa sedih, berarti kamu manusia. Very, very good. Wow, ini keren banget sih. Karena ini membuat sesuatu yang kelihatannya tanda kutip negatif, tapi ya sebenarnya itu bagian dari hidup. Kalau misalkan kita bosen ya kita udah tahu, oh ya berarti
Ini orang cuma omong kosong aja nih, udahlah gue pulang aja dah. Nah, berarti kita udah punya detektor omong kosong. Atau kayak misalkan kita lupa beberapa hal, kayak misalkan lupa apa ya, barang mungkin, kayak aduh lupa eyeliner ya, mungkin sebenarnya eyeliner nggak penting-penting banget buat kita. Atau selanjutnya kalau kita merasa sedih, ya wajar, namanya juga manusia, kita pengen seneng, tapi ketika rasa senang tersebut tidak tercapai, atau mungkin kita dapat sesuatu hal yang malang, yang membuat kita tidak bisa bahagia, ya wajar kalau emang sedih, it's just life, namanya juga hidup. Suka juga yang kedua ini. Padahal cuma dikit loh. I'm loving this too already. Oke, lanjut. It is a very recent disease to mistake the unobserved for the non-existent. But some are plagued with the worst disease of mistaking the unobserved for the unobservable. Agak ribet tapi kita coba terjemahkan. Ini adalah penyakit yang cukup baru untuk ketika kita ketukar nih antara hal yang sebenarnya belum diobservasi, tapi kita ngiranya tuh emang gak ada. Mungkin ini kayak, ya mungkin ini agak ekstrim ya, contohnya cuma mungkin kayak alien di luar angkasa. Kita mikirnya ya emang gak eksis, tapi bisa jadi ya karena belum terobservasi, belum ditelusuri. Terus dia bilang, tapi beberapa itu punya penyakit yang lebih parah, yaitu mengira hal yang tidak terobservasi sebagai tidak bisa diobservasi. Oke, gue udah nangkep sekarang. Jadi intinya kalau menurut aforisme yang ini ya, kalau menurut gue, jadi beberapa orang tuh sering banget ngira ini emang tidak terobservasi. Tapi bukan berarti nggak bisa. Nah, orang itu ngira ya udah emang nggak bisa diobservasi. Oke, this is a very good one too. Karena kadang yang ini mungkin kalau di hidup ya, kita tuh ngira oh yaudah emang mungkin bagian ini nih belum ada ilmu pengetahuan yang lebih lanjut untuk mengobservasi. Tapi kan bukan berarti nggak bisa, cuy. Kayak misalkan mungkin soal transum kali ya, transportasi umum. Kayak ya bisa, emang belum diobservasi aja, tapi bukan berarti nggak bisa tuh transum diobservasi, dicek apakah bisa menyeluruh se-Jabodetabek atau enggak. Ya kan, nah itu berarti emang belum diobservasi, tapi bukan berarti nggak bisa. Nah, beberapa orang ngira ya emang nggak bisa aja, cuy, udah nggak bakal bisa. Oke, itu mungkin analogi ya, biar gue juga bisa memahami ini. Dan oke, gue cukup menangkap dan semoga gue nggak salah-salah banget. Kalau emang salah ya mungkin teman-teman bisa menambahkan pendapatnya masing-masing. Oke, lanjut. Ini juga bagus nih. We need to feel a little bit lost somewhere, physically or intellectually, at least once a day. Kita itu perlu untuk merasa sedikit tersesat, baik secara fisik maupun secara intelektual. Setidaknya sehari sekali. Bagus banget nih. Karena menurut gue ya, kalau misalkan kita merasa tersesat, berarti kita berpikir. Kita tidak menerima apapun apa adanya. Which is very good. Itu adalah hal yang sangat baik. Karena dengan begitu ya kita, satu, tadi gue udah bilang berpikirkan, dan dua, kita juga tidak akan menerima apapun apa adanya. Kita akan mempertanyakan, kok ini begini? Kok ini jelek ya? Harusnya kan bisa lebih baik. Jadi secara nggak langsung kita pun akan sehat, baik secara tubuh maupun secara pikiran. Dan menurut gue dengan feel a little bit lost, berarti kan kita secara nggak langsung merasa bahwa kita tidak sempurna ya. Dan sekali lagi itu adalah hal yang baik. Karena kalau kita merasa sempurna, ya nggak ada yang sempurna, cuy. Lo udah salah berarti.
Tapi ketika kita merasa agak lost, terus bingung, ya berarti good. You're a human. You're not perfect. Kamu tidak sempurna. Tapi ya, kamu punya kesempatan untuk berpikir dan menjadi lebih baik. Mungkin. Oke, lanjut. The ultimate freedom lies in not having to explain why you did something. Ini juga bagus. Oh, bagus semua dari tadi. Kebebasan paripurna itu didasarkan pada tidak perlunya kita menjelaskan mengapa kita melakukan suatu hal. Jadi kita nggak usah ngejelasin nih, misalkan kayak kita pergi jalan-jalan nih. Terus ya udah jalan-jalan aja cuy. Nggak usah ngejelasin kita tuh jalan-jalan karena ini. Atau mungkin kita mengerjakan sesuatu yang mungkin orang-orang tidak bisa pahami. Kayak misalkan kita memilih untuk menjadi anak band profesional dan cabut dari kerjaan korporasi. Mungkin orang-orang bertanya kan, kenapa cuy? Tapi kalau kita merasa nyaman, kita merasa bebas, ya udah nggak usah ngejelasin cuy, terserah kita. Bodo amat orang lain mau mempertanyakan kehidupan kita gimana, toh kita yang jalani dan fun-fun aja. Ini oke banget sih. Jadi dengan tidak perlu menjelaskan ke orang lain ya, kita udah tenang. Nggak perlu bergantung sama orang lain. Makanya itu kebebasan paripurna. Bagus sekali. Oke, lanjut. Asking science to explain life and vital matters is equivalent to asking a grammarian to explain poetry. Oh my god, ini bagus nih. Mempertanyakan ilmu pengetahuan untuk menjelaskan tentang kehidupan dan hal-hal vital itu sama aja kayak menanyakan ke ahli bahasa, tapi ahli bahasa yang struktur bahasa, grammarian, untuk menjelaskan puisi. Ya beda cuy. Karena kalau grammarian atau ahli struktur bahasa ya mungkin dia tahu struktur bahasa, tapi belum tentu dia bisa bikin puisi. Belum tentu dia bisa menjelaskan ini puisi ini sebenarnya tentang apa sih. Atau simple deh tadi, belum tentu bisa bikin puisi gitu aja sih. Dia mungkin bisa menelaah strukturnya kan grammarian ya. Ini rimanya ABAB, oh ini strukturnya ada mengikuti aliran sastra zaman ABCD. Mungkin dia bisa, tapi balik lagi mungkin ketika bikin belum tentu bisa. Terus ketika baca dan menelaah makna itu juga belum tentu bisa. Sama seperti ilmu pengetahuan, ketika kita bertanya tentang ilmu pengetahuan, ya mungkin kita bisa lihat kalau sains, ilmu pengetahuan sains, ya banyak lah istilah-istilah atau mungkin teori-teori. Tapi belum tentu dia bisa menjelaskan kehidupan itu sebenarnya apa. Seperti apa kita hidup tuh sebenarnya kayak gimana sih hukumnya? Ya mungkin secara teoritis bisa, tapi kan kalau udah dijalani, nah. Oke, lanjut. The good life, the vita beata, is like reading a Russian novel. It takes 200 pages of struggling with the characters before one can start enjoying things. Then the agitation starts to make sense. Gue pengen cari tahu dulu nih, agitation tuh sebenarnya artinya apa? Oke, agitation meaning. Sambil kita lanjut. Jadi kehidupan yang baik itu seperti membaca novel Rusia. Butuh 200 halaman untuk merasakan kesengsaraan sebelum akhirnya bisa menikmati kehidupan, menikmati hal-hal. Dan agitation dan segala keresahannya itu jadi terasa
nyata, terasa, oh iya, oke, gue paham kenapa ada keresahannya. Oke, this is good. Emang balik lagi yin yang ya. Untuk bisa menikmati hal-hal yang menyenangkan ya kita harus merasakan susah payahnya dulu. Sebelum terang pasti gelap dulu, dan which is good. Dari tadi gue which is good aja karena emang dari tadi bagus-bagus banget. Ini bener banget sih. Karena apalagi kalau misalkan kita merasakan kebahagiaannya dengan terlalu mudah, beda ya dengan mudah dan terlalu mudah, ya mungkin it's not a good life. Dan hampir nggak mungkin sih kita punya kehidupan baik tanpa susah payah. Gimana pun juga di hidup ini tidak ada makan siang yang gratis. There's no free lunch. Apalagi makan gratis untuk banyak orang itu susah banget untuk dijalankan. Nggak mungkin gratis cuy. Pasti ada yang dikorbankan. Dan sama lah kayak hidup. Dan makanya dituliskan kalau misalkan hidup yang baik ya kayak novel Rusia. Tapi mungkin menurut gue ya 200 halaman tuh panjang bet sih. Boleh gak sih jadi 100 halaman dulu terus habis itu happy gitu, terus ada beberapa konflik sedikit, kayak ini lama banget emang. Tapi it's okay. Ini adalah analogi yang baik. Lanjut. Ini juga bagus banget. It is not possible to have fun when you try. Tidak mungkin untuk bisa bersenang-senang ketika kamu mencoba. Jadi yang gue tangkap ya kalau senang-senang aja cuy, nggak usah mencoba, nggak usah memaksa diri untuk senang-senang. Kalau emang lu seneng juga secara natural, lu juga akan bersenang-senang tanpa lu harus mencobanya. Jadi yang gue tangkap ya, selain tadi, ya udah lepaskan diri untuk bersenang-senang. Gak usah banyak nyoba, gak usah banyak effort. Kalau misalkan kebanyakan effort juga malah nanti pusing sendiri, malah nanti mungkin bukan rasa senang yang dicapai. Jadi menurut gue juga ya bersenang-senanglah meskipun hanya dengan hal-hal yang sederhana. Oke, 4 lagi nih. You exist if and only if you are free to do things without a visible objective, with no justification, and above all outside the dictatorship of someone else's narrative. Kamu itu ada jika dan hanya jika kamu bebas untuk melakukan hal-hal tanpa adanya objektif yang nyata, tanpa adanya justifikasi, dan di atas segalanya di luar dictatorship, di luar kediktatoran dari naratif orang lain. Ini bagus banget sih. Kita itu emang cuma ada ketika kita emang bebas melakukan sesuatu tanpa adanya tujuan. Kalau ada tujuan, ya mungkin berarti kita tidak sebebas itu dan kita tidak benar-benar ada. Tapi yang gue tangkap ya di sini adalah sebenarnya nggak apa-apa kok punya impian juga yang nyata. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita menjadi budak dari visible objektif atau objektif yang nyata tersebut, apakah itu benar-benar menjadi hidup yang benar-benar bebas? Apakah kita malah nanti tersandra oleh objektif kita sendiri? Atau mungkin dari justifikasi orang lain yang muncul akan impian kita? Ini oke banget sih, jadi mikir. Tapi gue nangkep sih maksudnya. Tapi kalau gue pribadi ya nggak apa-apa punya impian, it's okay. Dan gak apa-apa juga kalau beberapa kali kita merasa susah payah, merasa agak tersandra dengan mimpi kita. Tapi yang penting gak ada justifikasi atau kita tidak hidup di mimpi orang lainnya aja sih sebenarnya kita sebenarnya. Jadi kita punya lah mimpi yang emang bener-bener kita mau, yang kita tidak perlu khawatir di dalamnya ada pihak-pihak lain yang bisa ikut campur tangan pada kehidupan kita. Jadi intinya ya kehidupan yang benar-benar bebas, yang sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, lanjut. Automation makes
otherwise pleasant activities turn into work. Automation atau kayak otomasi? Ya kali ya. Pokoknya hal-hal yang kayak sifatnya otomatis itu membuat hal-hal yang menyenangkan menjadi pekerjaan. Nggak salah. Yang gue tangkap di sini ya udah kalau emang hal-hal santai, hal-hal menyenangkan, ya santai aja. Gak usah terlalu saklek. Nanti malah jadi pekerjaan, yang ada malah hilang rasa senangnya. Ini mungkin banyak terjadi ya kalau kita mengubah hobi menjadi pekerjaan, menjadi side hustle. Bukan berarti salah, tapi ketika emang hobi tersebut tuh benar-benar hal yang menyenangkan, dan emang sih kita bakal dapet duit, dan kita nggak ada aktivitas lain atau hobi lain selain itu, kita akan merasa sedih sih dan cukup sengsara ya mungkin walaupun kita punya uangnya. Karena betul, uang menurut gue ya bisa membeli kebahagiaan. Uang bisa membeli misalkan Xbox untuk main game dan game tersebut memberi kebahagiaan. Tapi gak sedikit juga hal-hal yang tidak bisa dibeli uang. Seperti rasa senang melakukan sesuatu tanpa ada kebutuhan atau keinginan untuk membuatnya menjadi profitable. Wow. Intinya balance sih menurut gue. Kalaupun emang bisa jadi duit dan bisa seneng juga, ya that's good. Tapi di sisi satu, ya kalau emang udah jadi kerjaan, pasti ada lah rasa gak senengnya. Entah bosen, entah capek, entah mungkin males lah kliennya nyebelin atau sebagainya macamnya. Ya, selalu ada risiko dan konsekuensi di balik setiap pilihan. Oke, lanjut. Thinking that all individuals pursue selfish interest is equivalent to assuming that all random variables have zero covariance. Ini gue agak bingung nih karena udah mulai pakai contoh-contoh variabel sama covariance. Karena kan dia, setahu gue juga Nassim Nicholas Taleb ya adalah seorang mathematician. Makanya ini ada contoh-contoh pakai analogi matematika. Tapi coba gue tangkep tanpa perlu membahas random variable sama zero covariance ya. Jadi berpikir bahwa semua individu itu mengejar keinginan selfish, keinginan yang egois, itu seperti menganggap bahwa variabel-variabel yang random punya zero covariance. Apakah arti zero covariance ini? Mungkin kalau ada teman-teman yang ngerti, boleh banget langsung share di kolom komentar. Maaf banget nih, gue agak dablek nih. Padahal gue dulu sempet kumon cuy, cuma dablek. Jadi oke. Jadi covariance adalah teori probabilitas dan statistik. Covariance adalah penghitungan dari variabilitas. Tunggu. Kayak gue harus butuh yang bahasa Indonesia. Mana nih bahasa Indonesia? Ada yang bahasa Sunda. Masa nggak ada bahasa Indonesia? What? Masa nggak ada bahasa Indonesia? Tapi ada bahasa Sundanya. Piye iki? Ya udahlah, gue pasrah. Gue harus mengakui tidak semua hal gue bisa pahami, dan sayangnya ini nih gue belum paham banget. Cuma kalau teman-teman bisa bantu, sok atuh weh. Lanjut ke aforisme terakhir di video kali ini. For life to be really fun, what you fear should line up with what you desire. Untuk punya kehidupan yang sangat menyenangkan, apa yang kamu takutkan itu juga harus line up di line up tuh maksudnya. Oke, yang kamu takut itu ada di tempat yang sama seperti yang kamu inginkan. Wow, oke. Karena mungkin dengan kayak gitu hidup jadi berasa nggak flat ya. Kayak kita jadi takut untuk jatuh. Karena kita takut untuk jatuh, ya kita mau terus bangkit, mau terus berusaha agar keinginan kita bisa tercapai dan rasa senang pun juga tercapai. Walaupun tentu hidup tidak akan 100% lancar ya. Tentu akan ada sisi-sisi jatuhnya. Mungkin kita tenggelam pada ketakutan kita mungkin, atau jatuh ke
ketakutan kita, tapi ya namanya hidup, kita berusaha untuk bangkit kembali. Dan kalau kita bisa melalui ketakutan tersebut dan meraih impian tersebut, itu akan seneng banget sih. This is a very good one. Dan melihat contoh yang sebelumnya yang seperti novel Rusia, ya emang pada dasarnya untuk punya hidup yang senang, yang nyaman harus susah payah dulu sih. Oke, that's it. Wow, 25 menit. Terima kasih untuk semua yang udah nonton video ini sampai titik ini. Semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat pun terima kasih udah nonton sampai titik ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!